memberikan secercah cahaya dan sebuah harapan. Mulai praktik coaching dengan coach saya sendiri. Untuk coaching ini nanti bisa ibu bapak terapkan di sama siswa dan teman sejawat, itu bisa. Jadi bapak ibu bisa nanti setelah saya selesai praktik coaching untuk bisa menanggapinya agar kesalahan tentang kegiatan praktik itu di mana letaknya, itu bapak ibu bisa mencari titik salahnya untuk bisa ulun berkembang lagi di mana agar bisa pembelajaran coaching ini berlanjut. Ini coaching terhadap teman sejawat dulu. Hari ini coachingnya itu Pak Iwan. Nah, selamat datang Ibu Chandra. Hari ini coachingnya Pak Iwan dan kita persilakan Pak Iwan, kita mulai dari sekarang. Pak Iwan unmute itu, mute untuk punya sampai mute. Makasih Pak Badrun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu, kemudian Bapak Kepala Sekolah. Malam ini ada rencana sih dari Pak Badrun yang selama ini kebetulan sekali ini ajang yang momen yang tepat untuk membahas atau membicarakan. Yang jelas adalah selama ini tentang kendala yang ditemui dalam proses belajar mengajar. Secara umum itu adalah pembuatan perangkat pembelajaran, dalam hal ini adalah perumusan indikator pencapaian kompetensi yang selama ini ulun pribadi masih terkendala dalam merumuskannya. Lebih lagi kan selama ini dalam pembelajaran abad 21 ini kita harus menggunakan kata kerja operasional dan ditambah lagi harus berbasis hot order thinking. Nah, itu menjadi permasalahannya. Jadi yang selama ini yang jadi kendala dalam proses pembelajaran itu adalah bagi saya pribadi itu dalam hal merumuskan indikator pencapaian kompetensi yang mana itu adalah turunan dari kompetensi dasar. Sebab kalau indikator pencapaian kompetensi tidak sesuai dengan cakupan kompetensi dasarnya, jelas tujuan pembelajaran kita tidak bisa merumuskannya, karena kan rumusan tujuan pembelajaran itu ada pada indikator pencapaian kompetensi. Nah, dalam hal ini inilah kendala yang selama ini ulun alami dalam merumuskan indikator pencapaian kompetensi. Ditambah lagi ada kita harus menggunakan kata kerja operasional yang menggunakan dari Blooms yang ada C1, C2, C3, C4 sampai C6. Nah, itu yang masih belum bisa untuk merumuskan indikator pencapaian kompetensinya. Demikian Bapak Ibu, mungkin ada saran atau masukan agar dalam merumuskan indikator pencapaian kompetensi ini bisa terlaksana sehingga nantinya ketika kita sudah dapat merumuskan indikator pencapaian kompetensi, jelas tujuan pembelajaran itu pasti tercantum di dalamnya, dan nantinya dalam proses pembelajaran di kelas kita bisa mengaplikasikannya atau kita bisa menyampaikannya kepada peserta didik atau siswa kita, sehingga proses pembelajaran itu atau proses belajar mengajar di dalam kelas itu dapat berjalan dengan lancar. Apalagi kan sekarang ini untuk tujuan pembelajarannya ada pengetahuan, kemudian ada keterampilan, bahkan sekarang ada lagi ditambah dengan sikapnya. Nah, itu yang menjadi kendala saya atau kendala ulun selama ini dalam merumuskan indikator pencapaian kompetensinya. Demikian Pak Badrun. Oke. Nah, jadi hari ini
ketika Pak Iwan itu me-WA kita untuk berbicara dan bercakap lah. Jadi di ruang tatap maya, ya Pak Iwan berencana menemui saya lewat tatap maya. Jadi kalau dilihat dari permasalahan yang dihadapi oleh teman kita Pak Iwan, itu terletak pada penggunaan kata operasional yang ada pada taksonomi Bloom dan cara pembuatan RPP untuk abad 21. Begitu ya Pak Iwan? Benar Pak Badrun, begitu. Makanya kan saya mendatangi Pak Badrun itu untuk membahas ini masalah kendala yang saya hadapi. Kalau masalah proses belajar mengajar di dalam kelas, interaksi dengan peserta didik kan selama ini berjalan seperti biasanya. Cuma dalam merumuskan indikator agar dapat menelurkan bahasanya itu, kalimatnya itu menelurkan tujuan pembelajaran. Nah ini yang nantinya itu kan harus sesuai dengan cakupan kompetensi dasarnya. Demikian Pak Badrun. Oh, jadi tujuannya ke sini untuk dapat hasil yang sesuai, begitu ya? Betul Pak Badrun, agar dapat ya, intinya dapat merumuskan. Iya. Nah, titik berhasilnya Pak Iwan itu di mana dari hari ini kita berbicara lewat ruang tatap maya ini? Keberhasilannya itu ketika dalam perangkat pembelajaran RPP, khususnya RPP Pak Badrun, nah Ya, dapat merumuskan indikator dari kompetensi dasar, kemudian kan turunnya ke indikator itu ada beberapa, ada misalkan 2 atau 3 indikator dari kompetensi dasar, sehingga nantinya dari indikator pencapaian kompetensi itu dapat merumuskan tujuan pembelajaran. Nah, jadi oke. akhirnya ini adalah dapat membuat merumuskan indikator pencapaian kompetensi. Oke. Nah, kalau dari cakupan tadi, kalau dihitung skala dari 1 sampai 10, peluang tercapainya tujuan ketika kita bertemu ini berapa nilainya? Dari 1 sampai 10 tuh peluangnya berapa sih? Untuk berhasilnya tujuan hari ini. Kalau keberhasilan itu diperkirakan sampai 8 apabila ada 8. Kalau dari rentang 1 sampai 10 itu ada 8 dengan catatan taksonomi Bloom itu yang dari C1, C2 sampai C6 itu dapat dipahami dan dapat diterapkan dalam merumuskan indikator pencapaian kompetensi Pak Badrun. Oke. Nah, kalau untuk tahu kita sudah nilai kita tuh 8 nih untuk mencapai tujuan itu, pasti ada potensi yang ada di dalam diri Pak Iwan. Nah, apa sih potensinya biar tercapai tujuannya? Kalau potensi dalam diri ulun pribadi atau diri saya Pak Badrun, jelas ada potensinya ketika mau berusaha untuk merumuskan sebuah indikator pencapaian kompetensi berdasarkan dari taksonomi Bloom itu jelas ada potensinya. Nah, di sanalah potensinya ketika dapat merumuskan sebuah indikator pencapaian kompetensinya. Kalau Pak Iwan telah potensi tadi, berapa persen peluang yang bisa diambil oleh Pak Iwan agar tujuan tadi tercapai, Pak Iwan? Peluangnya berapa persen? 80 sampai 90%, Pak. Oh, gitu. Jadi kalau 80 sampai 90 ya tadi. Ya. Nah, itu berarti pencapai tujuannya kan hampir berhasil, cuma ada sekitar 10 sampai 20% yang kemungkinan gagal. Nah, yang menyebabkan gagalnya itu apa sih, Pak Iwan? Kemungkinan yang menyebabkan gagalnya itu adalah ketika kita menggunakan rumusan indikator itu menggunakan kata kerja operasional yang tidak sesuai
yang saat ini kan menginginkan KKO, kata kerja operasional yang sudah berbasis HOT. Nah, mungkin kemungkinan besar yang 10% itu adalah ketika memilih kata kerja operasional itu di antara kisaran C4 atau C5, tidak sampai kepada C6-nya. Itu yang mungkin menyebabkan ke yang 10%-nya itu. Kalau itu kan dari sisi internal Pak Iwan nih. Nah, gangguan eksternalnya ada tidak Pak Iwan? Kalau gangguan eksternalnya banyak, mungkin ada beberapa gangguan eksternalnya, mungkin dari keterbatasan pemahaman dulu, kemudian juga tentang wawasan, yang jelasnya wawasan tentang perumusan indikator tersebut, dan juga kurangnya masukan-masukan dari mungkin orang yang lebih menguasai dalam hal perumusan indikator pencapaian kompetensi, Pak Badrun. Oke, nah kalau itu kita tahu kan sudah hambatan kita tadi tahu, peluang kita tadi sudah diketahui, kekuatan potensi kita sudah diketahui oleh Pak Iwan sendiri kan sudah mengetahuinya. Kalau dilihat solusinya ada nggak Pak Iwan? Kalau untuk menanggulangi hambatan-hambatan tadi Pak Iwan, ada tidak solusinya? Kalau solusinya ada, Pak Badrun. Solusinya itu yaitu ketika kita berkoordinasi atau mengkonfirmasi atau berkomunikasi yang jelas dulu. Yang pertama dahulu dengan Bapak Kepala Sekolah, yang jelas dulu yang pertama, mungkin di sana beliau bisa memberikan arahan tentang kendala yang dihadapi. Yang kedua mungkin di bagian rekan-rekan yang sudah memahami bagaimana caranya untuk merumuskan indikator pencapaian kompetensi tersebut. Demikian. Nah, Pak Iwan sudah mengetahui kesempatannya sudah dapat, skala pencapaiannya sudah ketahuan, berapa nilainya, kekuatannya sudah ada, hambatan ada, solusinya ada. Cuma kayak gini, setiap kita identifikasi semua itu, ada enggak dulu rencana untuk perbaikan itu? Ada enggak di dalam benak Pak Iwan ini, ada tidak rencana untuk mencapai tujuan tadi? Jelas ada rencana, Pak Badrun. Ya. Rencana kedepannya untuk memperbaiki atau menyelesaikan atau menuntaskan kendala tersebut. Pasti ada, Pak. Iya. Kalau skala prioritas dari rencana yang disebutkan tadi, prioritas utamanya di mana Pak Iwan? Dari untuk mencapai tujuan. Prioritas utamanya adalah satu, yang kembali saya katakan Pak Badrun, yang pertama adalah prioritas utamanya satu, berkoordinasi dengan istilahnya minta arahan dan bimbingan dari Bapak Kepala Sekolah, Bapak Haji Sufyan Sauri. Yang kedua, dengan teman atau rekan sejawat yang memahami atau yang sudah istilahnya mendalami tentang perumusan indikator pencapaian kompetensi tersebut, Pak Badrun. Oh gitu. Nah, ada enggak kita di sini kan sharing nih, Pak Iwan datang ke kita untuk mengetahui titik permasalahannya. Nah, rencana itu kapan Pak Iwan dilaksanakannya? Rencananya itu dalam waktu dekat ini, Pak Badrun, mungkin 2 atau 3 hari ke depan. Oh gitu. Jadi 2 atau 3 hari ke depan itu sifatnya jangka pendek apa jangka menengah, Pak Iwan? Oke. Atau jangka panjang? Kalau itu masih jangka pendek, Pak Badrun. Jadi kan ada jangka pendek, ada jangka menengah, ada jangka panjang. Kalau jangka pendeknya mungkin 1 atau 2, 3 hari, jangka menengahnya itu 3 bulan atau 3 bulan, dan jangka panjangnya itu selama 1 tahun penuh, agar kendala yang saya hadapi itu bisa terpecahkan atau bisa terselesaikan. Oke.
Jadi jangka waktunya ada 3 tahapan, pendek, menengah, dan panjang. Nah, ukuran keberhasilan dari beberapa tingkat itu seperti apa Pak Iwan? Ukurannya? Ukurannya ketika apa Untuk namanya? jangka pendek dulu kita, untuk jangka pendek. Ukuran jangka Hmm, pendek ini apa keberhasilan? gimana Jangka Pak pendek. Badrul? Ukuran jangka pendeknya seperti apa? Ukuran keberhasilan jangka pendek. Kalau ukuran keberhasilan jangka pendeknya itu tahu, kalimatnya itu tahu atau dapat dan mengerti dulu tentang Ya, perumusan tersebut. Itu kalau untuk jangka pendeknya. kalau menengah gimana Pak Iwan? Kalau jangka menengah, jelas kalau jangka menengah itu sudah hampir sepenuhnya memahami atau dapat mengerti tentang perumusan indikator pencapaian kompetensi tersebut. Ya, Dan jangka panjangnya jelas ya, dari kendala yang dihadapi ketika perumusan itu dari kompetensi dasar kemudian diturunkan menjadi indikator dan indikator diturunkan kembali kepada tujuan pembelajaran dan tujuan pembelajaran diaplikasikan atau diimplementasikan dalam proses kegiatan pembelajaran di dalam kelas. oke. Nah, ketika tadi rencana jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, itu pasti sudah eh, hasilnya yang dipinta Pak Iwan itu sudah dapat dilihat, ya kan? Nah, pasti ada gangguan, ya tidak? Ada nggak dulu gangguan? Jelas Pak Badrun, gangguan itu banyak dari intern maupun eksternnya, pasti ada gangguannya. Nah, mengantisipasinya gimana nih Pak Iwan? Mengantisipasi gangguan tadi, mengantisipasinya. Nah, kalau gangguan intern mungkin dari pribadi dulu Pak Badrun. Dari Ya, pribadi mungkin istilah apa namanya itu ketika mau membuat atau mau merumuskan dan ada situasi atau situasional atau kondisi yang tidak memungkinkan secara otomatis kan terhambat itu. Misalkan dari faktor kondisi fisik atau mungkin juga selama ini bekerja dengan laptop, mungkin laptopnya apa namanya ada gangguan, error. Jadi untuk mengantisipasinya itu adalah meminta bantuan kepada teman, mungkin menyimpan file atau menyimpan kerangka dasarnya atau konsep dasar dalam perumusan tersebut. Dalam hal ini mungkin bisa Pak Fikri, kemudian juga Ibu Nisa, dan juga guru-guru yang lain yang bisa membantu. oh gitu. Nah, jadi Pak Iwan kayak gini. Tadi ada gangguan, kan? Sudah diantisipasi dengan berbagai teknik yang Pak Iwan sendiri ya yang menemukan, bukan dari kita. Nah, untuk menjalankan rencana tadi, ya kan? Pak Iwan ini kan sudah nih, sudah komit nih dengan rencana tadi nih, jangka pendek, menengah, panjang. Nah, dari teman sejawat atau siapapun, menurut Pak Iwan ada tidak dulu yang bisa menjaga dan membantu Pak Iwan untuk menghindari, untuk mengantisipasi gangguan-gangguan tadi, serta dapat mencapai keberhasilan yang Pak Iwan inginkan? Ada enggak orangnya? Kalau bisa disebutkan Ada, aja Pak Iwan. ada, Siapa Pak Iwan? ada orang yang dapat membantu itu selama ini mungkin yang membantu saya dalam hal apapun, dalam hal ya dalam hal pembelajaran atau proses lainnya dan hal-hal sebagainya itu adalah Pak Fikri Ananda Pak Badrun. Oh gitu. Nah, seberapa besar sih Pak Iwan dengan Pak Fikri itu komitnya bahwa Pak Fikri itu bisa menjaga komitmen Pak Iwan untuk melaksanakan rencana tadi? Seberapa besarnya? 100% Pak Badrun, 100% Pak Fikri Ananda bisa membantu saya untuk mencapai tujuan saya tersebut. Oh ya, selain Pak Fikri tadi, ada nggak lagi orang yang bisa membantu menjaga
komitmen rencana aksi yang Pak Iwan jadi tadi jabarkan, ya, yang jangka pendek, menengah, panjang tadi, ada nggak lagi orang yang bisa menjaga komitmen itu, Pak Iwan? Ada Pak Badrun. Yang pertama yang jelas Bapak Kepala Sekolah Pak Haji Sufyan Sori, dan yang paling utama adalah tentunya teman saya sendiri juga Pak Badrun SPD juga Kok bisa tentu nih? bisa menjaga komitmen saya untuk mencapai tujuan tersebut. Dan yang paling penting adalah teman-teman dan rekan-rekan sejawat yang ada di SMP Negeri 1 Pengaron. Gitu. Nah, ada orang yang sudah bisa menjaga komitmen untuk Pak Iwan melaksanakan rencana tadi, lalu terlaksana, tukang ibaratkan, misal Pak Fikri, oh Pak Iwan, sudahkah melaksanakan jangka pendeknya? Kan kayak gitu kan? Ini seorang teman yang dipercaya 100% seperti Pak Fikri tadi, diminta untuk menjaga komitmen Pak Iwan, mengingatkan bahwa Pak Iwan itu akan melaksanakan rencana jangka pendek, menengah, panjang untuk mengetahui indikator permasalahan atau permasalahan pembuatan indikator. Itu yang hari ini Pak Iwan inginkan. Nah, sebagai seorang teman di mata Pak Iwan, Pak Fikri itu seperti apa sih, Pak Iwan? Kok bisa 100% nih bisa menjaga? Pak Fikri orangnya yang jelas dulu IT-nya, Ya, kemudian dalam hal supel dalam bergaul dan selalu membantu dalam hal-hal yang mungkin pada saat saya tidak bisa melakukannya, Pak Fikri yang bisa membantu selama ini. oke. Nah, kan sudah ketahuan nih titik permasalahan hari ini Pak Iwan ketemu kita di ruang tatap maya nih, dengan tujuan tadi kata Pak Iwan menyelesaikan orang-orang yang menyelesaikan permasalahan mengenai pembuatan indikator pada RPP berbasis HOT atau berbasis abad 21. Rencananya sudah jelas Pak Iwan bisa melaksanakannya kapan, ada jangka pendek tadi 2 sampai 3 hari ke depan. Nah, orang yang bisa menjaga itu sudah Pak Iwan percaya bahwa orang itu bisa menjaga Pak Iwan untuk melaksanakan komitmen itu. Nah, setelah ini ya Pak Iwan ya, bisa tidak lagi nih kita bertemu, berbicara lagi tentang hasil yang Pak Iwan laksanakan. Bisa tidak? Tentu bisa Pak Badrun. Ini apa perlu kita bikin janji lagi ya Pak Iwan untuk mengetahui tingkat berhasilnya Pak Iwan bikin rencana tadi? Bisa Pak Badrun, bisa dibikin janji untuk mengadakan pertemuan tatap maya lagi untuk mencapai keberhasilan, untuk mencapai tujuan yang dari awal komitmen saya Pak Badrun. Oke, jadi nanti kita bisa melaksanakan lagi hal yang seperti ini ya Pak Iwan ya, biar bisa tahu hasil yang Pak Iwan kerjakan untuk jangka pendek itu ketahuan. Gimana Pak Iwan? Siap Pak Badrun. Nih Pak Iwan kah yang nemui saya, apa saya yang nemui Pak Iwan nih? Saya aja nanti yang menemui Pak Badrun. Oke, jadi nanti kita sharing lagi tentang hasil yang Pak Iwan kerjakan untuk rencana-rencana yang Pak Iwan lakukan, ya. Karena sudah jelas Pak Iwan tadi tahu potensi Pak Iwan sendiri, permasalahannya sudah tahu, gangguannya sudah ketahuan. Nah, dari situ Pak Iwan sendiri yang menentukan solusinya seperti apa, orangnya seperti apa yang bisa membantu. Nah,
yang terakhir ya Pak Iwan ya. Setelah ini kita lanjut lagi ke di lain waktu. Yang bisa membantu memecahkan masalah Pak Iwan itu siapa? Untuk bisa belajar membuat indikator tadi siapa Pak Iwan? Di antara teman-teman Pak Iwan. Yang bisa membantu dari teman-teman itu Ibu Anissa. Oh, Ibu Anissa. Jadi alasan Pak Iwan memilih Ibu Anissa sebagai teman untuk bisa membantu rencana keberhasilan Pak Iwan itu alasannya apa? Karena track record Ibu Anissa itu mungkin saat ini beliau sudah mendalami tentang perangkat pembelajaran, baik itu dari pembuatan RPP, kemudian LKPD, kemudian penilaian, evaluasi, dan bahan ajar. Mungkin di sanalah, dan saya pernah membaca bahan ajar yang dibuat oleh Ibu Anissa. Makanya saya beranggapan bahwa orang yang bisa membantu saya selain Pak Fikri adalah Ibu Anissa. Oke, ya itu. Jadi kita ketemu lagi di lain waktu ya Pak Iwan ya. Terima kasih atas pertemuan hari ini ya Pak Iwan ya. Siap. Terima kasih Pak Badrut. Oke, semuanya itu praktik coaching learn hari ini. Jadi terima kasih Bapak Ibu telah berada di ruang tatap maya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah kegelapan memberikan